Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 dan anak-anakku kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari Bapak Ibu semua dan anak-anak semua, sehingga sebagian dari program akhir tahun pelajaran untuk kelas 6 sudah berjalan dengan baik, yaitu penilaian semester genap kelas 6 dan ujian praktek sudah berjalan dengan baik dan lancar. Perlu diketahui bahwa sekolah yang lain ujian praktek itu masih akan dilakukan setelah ujian tulis atau ujian utama. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menyelesaikan sehingga sudah punya nilai untuk nilai semester terakhir kelas 6 dan nilai ujian praktek. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya kasihi, pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa perubahan terkait dengan ujian utama atau ujian sekolah. Yang pertama tentang pelaksanaan ujian sekolah. Pada pertemuan yang lalu kami menginformasikan bahwa jadwal ujian itu tanggal 26 sampai dengan tanggal 3 Mei. Tetapi ada perubahan sekarang karena pelaksanaan ujian dalam satu hari itu satu mata pelajaran. Jadi satu hari satu mata pelajaran, kalau yang lama satu hari 2 mata pelajaran. Maka dengan demikian nanti tes atau ujian utama itu dilakukan lebih lama waktunya, mulai tanggal 26 April sampai dengan tanggal 7 Mei. Maka nanti jadwal secara real akan dibagikan melalui kelas masing-masing. Yang kedua, saya informasikan pelaksanaan ujian tanggal sudah pasti tadi tanggal 26 sampai dengan tanggal 7 Mei. Sedangkan waktu pelaksanaan ujian tulis adalah jam 8 sampai dengan jam 10. Maka pelaksanaan ujian itu karena pelaksanaannya secara daring, tolong Bapak Ibu membantu mendampingi anak-anak dan anak-anak mengerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Kalau mengerjakan di luar jam itu, otomatis soal akan terkunci, tidak bisa membuka soal. Ini terkait dengan pelaksanaan ujian. Jadi jadwalnya berubah, yang semula 1 hari 2 pelajaran sekarang menjadi 1 hari 1 mata pelajaran. Informasi yang berikutnya, yang ketiga, tentang soal, konstruksi soal. Ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Nanti teknis pengerjaannya semua dikerjakan dalam GC, dalam kelas virtual ya. Perbedaannya untuk mata pelajaran matematika 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. IPA 35 pilihan ganda dan 5 uraian. Sedangkan mata pelajaran yang lain pilihan ganda 40 dan 5 uraian. Yang kami tegaskan di sini, untuk anak-anak SD di Kota Semarang ini kelas 6 itu ujiannya ada 9 mapel, mulai dari agama sampai dengan muatan lokal Jawa Tengah, bahasa Jawa. Mengapa Nusa Putra waktu ujiannya relatif agak panjang? Karena ada mulok muatan lokal, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan TIK. Maka otomatis tambah 3 hari dibanding dengan sekolah umum.
negeri atau swasta yang lain. Yang berikutnya tentang tata tertib dan ruang ujian. Ujian dilaksanakan secara virtual, maka anak-anak diminta untuk mempersiapkan tempat ujian di rumah masing-masing dengan senyaman-nyamannya dan kondisi yang layak untuk mengerjakan soal secara daring. Syaratnya adalah mempunyai atau memiliki HP atau gadget, komputer atau PC, atau laptop yang terkoneksi dengan internet. Bapak Ibu serta anak-anak bisa mengecek terkait dengan bantuan kuota dari Kemendikbud, dari kementerian. Itu semua anak sudah mendapat tiap bulan, mulai dengan bulan Maret, April sampai dengan Mei. Itu mendapat masing-masing anak ada 12 giga. Maka bisa dicek. Nomor HP yang sudah didaftarkan harus sama, tidak boleh berubah-ubah nomor HP-nya. Jadi nomor yang sudah didaftarkan ke wali kelas masing-masing dan terdaftar di dalam Dapodi. Tata tertib untuk mengikuti ujian sekolah. 1. Peserta ujian sekolah memasuki ruangan DC 15 menit sebelum pelaksanaan untuk mempersiapkan ruangan di dalam GC, mengisi absen dan lain-lain itu dikerjakan kurang lebih 15 menit sebelumnya supaya nanti kalau ada yang belum masuk bisa disesuaikan supaya masuk dalam ruangan atau kelasnya atau GC. Yang kedua, peserta ujian sekolah yang terlambat masuk GC atau mengikuti ujian tidak akan diberi waktu tambahan, sehingga nanti sesudah masuk diberi izin oleh pengawas ujian atau petugas GC mengerjakan, tetapi waktunya tidak diberi tambahan. Begitu sudah jam 10 otomatis akan terkunci. Yang ketiga, peserta ujian boleh membawa alat tulis untuk mendukung kalau perlu coret-coretan di dalam ruangan yang sudah disediakan itu. Lalu wajib juga nanti menunjukkan kartu ujian. Kartu ujian akan dibagikan dalam waktu hari ini atau paling lambat besok. Berikutnya, mengisi absensi. Absensi juga akan dibagikan melalui online atau daring, mengisi identitas dan lain-lain. Yang berikutnya adalah mulai mengerjakan, nanti akan diberitahu setelah soal dibagikan kepada anak-anak. Nah, ini yang berikutnya, peserta meninggalkan atau keluar dari GC setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai dengan tanda selesai, maka dianggap sudah mengikuti. Jangan sampai ada putus di tengah jalan, mengerjakan baru 5 ditinggal pergi lalu tidak kembali mengerjakan lagi, itu dianggap sudah mengerjakan. Maka hati-hati. Tadi diinformasikan tentang waktu. Yang berikutnya ini adalah kalau anak-anak mengerjakan soal ujian dan sudah mantap, baru 30 menit ini, tetapi saya mengerjakan sudah mantap, jawaban saya sudah mantap, langsung boleh disubmit, dikirim. Kalau sudah dikirim, sudah selesai, sudah menyampaikan, mengambil dokumen foto, ditunjukkan, nanti dikirim, boleh keluar dari GC, tidak usah menunggu sampai dengan jam 10. Ya, waktunya sekali lagi jam 8 sampai jam 10. Tetapi kalau belum waktunya, saya mengerjakan sudah mantap, wah ini pasti sudah benar, sudah diteliti, langsung disubmit, boleh meninggalkan GC. Ini yang perlu diperhatikan. Lalu setiap anak hanya boleh mengerjakan soal hanya 1 kali.
kalau sudah mengerjakan, sudah disubmit, wah tahu baru sadar, waduh ini tadi salah, saya ngerjakan lagi, lalu dikirim lagi, tidak akan diterima. Nanti yang diterima, yang sah adalah yang pertama. Jadi sekali lagi, anak hanya kesempatan mengerjakan satu kali kirim. Kalau ngirim sampai 2, 3, 4, yang dinilai adalah yang pertama. Saya kira itu yang terkait hal-hal yang penting yang menyangkut teknis, tata cara. Nanti akan ditambahkan lagi kalau ada yang kurang. Sekali lagi, dalam rangka menjaga ketertiban supaya anak-anak memakai baju yang rapi, yang sopan, seragam sesuai dengan yang dianjurkan, sesuai dengan aturan, misalnya hari Senin merah putih dan seterusnya. Tetap jaga ketertiban, kerapian. Sedangkan kriteria nanti lulus atau tidak, nilai minimal berapa, itu nanti akan kami bagikan lagi supaya untuk mengingat-ingat, untuk memacu semangat belajar. Agama itu 75 minimal, maka diharapkan nilainya di atas itu. PKN 75, bahasa Indonesia 75, matematika terendah itu 70, IPA 70, maka diharapkan mengerjakan nilai sehingga memperoleh nilai yang bagus-bagus. IPS 70, PJOK 75 dan SBDP 75. Bahasa Jawa 70, bahasa Inggris 70, bahasa Mandarin 70, TIK 75. Maka jangan sampai anak-anak mendapatkan nilai di bawah itu, kan gitu. Kita berharap ujian ini memperoleh nilai yang bagus. Semoga kita memperoleh prestasi yang bagus di tingkat kecamatan itu bisa mencapai 3, karena tahun-tahun yang lalu kita di kecamatan itu ranking 4. Maka sekarang kita mau meningkatkan supaya nanti dibanding dengan sekolah-sekolah SD negeri maupun swasta di kecamatan, kita menjadi peringkat 3, naik 1 tingkat, kan gitu. Maka teman-teman mari bersemangat Bapak Ibu, anak-anak, untuk mengakhiri akhir kegiatan kelas 6 sebaik-baiknya. Yang terakhir dari Pak Anton terkait dengan syarat kelulusan. Jadi anak-anak nanti bisa lulus ujian dari SD Nusa Putra kalau sudah memenuhi 3 hal. Apa syaratnya? 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan nilai rapor tiap semester. Kemarin sudah direkap kelas 4, 5, 6 semester 1, 2 dan kemarin kelas 6 juga sudah. Berarti ini sudah oke, sudah masuk data nilainya. Itu syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, memperoleh nilai sikap minimal baik. Maka tunjukkan akhir-akhir ini dalam nanti saat pertemuan, saat DC maupun Zoom, perilakunya yang baik, disiplin, tertib, taat, supaya mendapat nilai baik. Kalau nanti sampai mendapat kriteria nilainya C, tidak lulus. Jadi nilai sikap, perilaku minimal baik. Yang ketiga syaratnya adalah mengikuti ujian sekolah yang nanti akan kita lakukan tanggal 26 sampai dengan 7. Lalu bagaimana penilaiannya? Penilaiannya akan digabung nilai pengetahuan, nilai keterampilan kelas 4, 5, dan 6 ditambah nilai ujian. Jadi nilai tugas-tugas, nilai pengetahuan ditambah dengan nilai ujian dibagi 3. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi bisa kelihatan. Jadi ini. Jadi pengetahuan, keterampilan dan
ujian dibagi 3. Jadi keterangannya di sini. Jadi ini nilai pengetahuan semester 1 dan 2 kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lalu ini nilai keterampilan kelas 1 sampai kelas 6, kelas 4, 5, 6. Lalu ditambah ujian dibagi 3. Nah, sekali lagi ini nanti juga akan saya bagikan sehingga nanti menjadi acuan bersama. Jadi itu yang dapat saya lakukan terkait informasi tambahan pada hari ini. Semoga berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana kita. Kesempatan hanya datang sekali, maka tolong ini untuk benar-benar diperhatikan supaya hasilnya maksimal. Kita sekali lagi ujian dilakukan dengan cara daring dalam jaringan, sehingga kalau memang sampai ada anak yang tidak memiliki gadget, tidak memiliki HP dan tidak terkoneksi internet, ada kesempatan yang kedua, yaitu orang tua atau utusan dari anak itu mengambil soal ke sekolah Nusa Putra. Jadi jam 8 diambil, dibawa pulang, di rumah dikerjakan, jam 10 soal dan jawaban dikembalikan ke sekolah. Jadi sekali lagi boleh seperti itu. Pak, saya nggak ada yang mengantar dan mengembalikan soal. Saya juga tidak punya HP dan fasilitas internet. Berarti saya nggak ujian. Masih ada kesempatan yang ketiga, yaitu kami akan menugasi guru. Guru itu akan mengantarkan soal dan lembar jawaban ke tempat anak itu, sehingga pada tik jam 8 sampai dengan jam 10 dikerjakan. Sesudah itu guru kami akan mengambil, sehingga pada hari dan jam yang sama semua anak kelas 6 bisa mengikuti ujian sekolah, baik yang daring dengan cara melalui GC, sedangkan yang luring karena terpaksa tidak ada fasilitas di rumah atau tidak ada orang yang mengambil atau mengantarkan, kami menyiapkan guru untuk bisa mengantar. Dengan demikian harapan saya tugas akhir kelas 6 berjalan dengan baik, ujian berjalan dengan baik, sehingga nanti hasilnya maksimal. Anak-anak pada akhir di kelas 6 memperoleh ijazah dengan nilai yang bagus, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, dan juga nanti bermanfaat untuk selanjutnya. Saya kira itu informasi ini saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak, kepada Bapak Ibu, orang tua murid dan wali kelas 6 yang sudah mendampingi. Mari kita konsentrasi bersama-sama agar tugas kesempatan terakhir ini kita selesaikan sebaik-baiknya, maksimal, dan kita memperoleh nilai yang memuaskan. Demikian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati dan memberi kesehatan kepada kita bersama. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.